Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Joni Karganto, Alamatnya mana, Pak? Desa Banyugal, Kecamatan Kabupaten Semarang. Terkait dengan ini, Pak, kegiatan hari ini itu ada apa namanya? Yayasan Buminata Galuh Mataram Lalu Nusantara. Nusantara. Maksudnya bagaimana nih, Pak? Ya, ini yayasan itu punya berdirinya itu tentang terah Mataram. Tentang rahmat. Hah? Yang Mbak Buminata sendiri. Ah. Makamnya ada di daerah Kecamatan Muga, tepatnya di Desa Mandiraja. Iya. Kami sebagai direkan dengan ya. Bukan Rama Galuh. Kaitannya Galuh itu saya ngambil Pajajaran. Apa? Inti dari semua itu namanya Galuh. Galih. Oh, Galih. Jadi, Ya Galih, kenapa nggak Galih saja? Kenapa harus Galuh gitu loh, Pak? ya, karena kami ngambilnya 3 kerajaan, Mataram, Mojopahit, dan Pajajaran di Siliwangi. Gitu. Makanya di situ saya ngambil ada bahasa Nusantaranya, itu mengikat semua. Nggak spesialis karena panjenengan itu keturunan Eyang Buminata. Iya. Nggak spesialis untuk Eyang Buminatanya gitu, Pak? Enggak, karena kami ingin merekrut seluruh kalangan masyarakat. Jadi tidak, yayasan ini bukan khusus untuk yang mempunyai kerap atau keturunan, tapi seluruh yang ingin nguri-nguri budaya leluhur Jawa khususnya. Jadi mau tak satukan. Nah, panjenengan sendiri berarti masih ada kerabat nggak dengan Eyang Buminata? Ya saya sendiri itu keturunan 10 dari Mbah Eyang Buminata. Dari mana nih? Eyang Buminata kan punya anak berapa? 3? Eyang Buminata punya anak itu 7. 7. Kami yang dari pertama Mbah Pangeran Raja Besi. Raja Besi punya anak ada 12. Nah, kami ngambilnya dari Nyi Gede Kenanga. Nyi Gede Kenanga punya suami Pangeran Besopati. Nah, Nyi Gede Kenanga punya anak itu Mbah Lampen. Mbah Lampen punya anak Mbah Wasijan. Mbah Wasijan punya anak Mbah Salyana Wijaya. Mbah Salyana Wijaya punya anak Mbah Suwarno. Nah, itu Mbah Suwarno, Mbah saya. Gitu ya. Ada berapa anggota sekarang, Pak? Ya, kurang lebih yang ikut di organisasi yayasan kurang lebih ada 100. 100 orang ya, Pak ya. Dan itu tidak apa namanya, semuanya anggota keluarga itu enggak ya? Ada orang luar. Khususnya di Desa Mandiraja sendiri, masyarakat Mandiraja sendiri sudah mengakui bahwa Pangeran Bendoro Mbah Buminata itu sebagai orang tua. Wah, di situ. Jadi secara otomatis mereka ininya. Ya, menyatu. Kami sebagai keturunan ingin menyatukan. Pak, bisa tahu nggak Eyang Buminata itu sebetulnya siapa, Pak? Eyang Buminata itu terah keturunan dari anaknya Raden Mas Barindi atau Sunan Bumi atau Amangkurat V. Dari Mataram. Amangkurat V. Anaknya Pangeran Pesono. Seangkatan dengan Pangeran Diponegoro nggak, Pak? Oh tidak, kalau Pangeran Diponegoro itu Mataram Jogja. Mataram Jogja. Ini Mataram Solo. Mataram Solo ya. Ketika belum pecah atau gimana? Iya. Jadi waktu Amangkurat 3 mau diambil alih ke Amangkurat 4, disitulah munculnya Pangeran Diponegoro khususnya di Jogja. Sekarang ini ada daftar tertulisnya nggak, Pak? Karena ini kan rame-rame nih, ada tes gen, ada tes daftar itu, ada nggak daftar apa namanya silsilahnya gitu, Pak? Ya, kami ada. Kami punya kerancingan dari Surakarta atau Jogja, bisa dipertanggungjawabkan. Karena kami ngurus di Keraton Yogyakarta. Gitu. Jogja apa Solo? Sama saja, Pak, antara Jogja dan Solo. Nah, kepada masyarakat Pemalang bagaimana pesannya, Pak? Ya, saya khususnya kepada masyarakat Pemalang, saya mohon untuk pribadi saya itu supaya nguri-nguri budaya Jawanya atau leluhurnya lah. Jadi kaitan dengan proklamasi 17-an para pahlawan kita diuri-uri kembali.
Terkait dengan ini Pak, ini kan tadi sudah PAWE, kemudian ini sebentar lagi ini ada tentang pilkada, ada pesan khusus enggak untuk masyarakat Pemalang atau untuk anggota gitu? Ya, kalau masalah politik pilkada, Tidak ya? kami netral. Saya tidak bisa berkomentar seperti itu ya. Oke, terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Joni Karjanto, Alamatnya mana Pak? Desa Banyugal, Kecamatan Kabupaten Pemalang. Terkait dengan ini Pak, kegiatan hari ini itu ada apa namanya? Yayasan Buminata Galuh Mataram Lalu Nusantara. Nusantara. Maksudnya bagaimana nih Pak? Ya, ini yayasan itu dunia berdirinya itu tentang terah Mataram. Tentang rahmat. Hah? Yang Buminata sendiri. Ah. Makamnya ada di daerah Kecamatan Muga, tepatnya di Desa Mandiraja. Iya. Kami sebagai terakhir dengan ya. Kan Rama Galuh. Kaitannya Galuh itu saya ngambil Pajajaran. Apa? Inti dari semua itu namanya Galuh. Galih. Oh, Galih. Jadi, Ya Galih, kenapa nggak Galih saja? Kenapa harus Galuh gitu loh Pak? ya karena kami ngambilnya 3 kerajaan, Mataram, Mojopahit, dan Pajajaran. Gitu. Makanya di situ saya ngambil ada bahkan Nusantaranya itu mengikat semua. Nggak spesialis karena panjenengan itu keturunan Eyang Buminata. Iya. Nggak spesialis untuk Eyang Buminatanya gitu Pak? Enggak, karena kami ingin merekrut seluruh kalangan masyarakat. Jadi tidak, yayasan ini bukan khusus untuk yang mempunyai kerap atau keturunan, tapi seluruh yang ingin nguri-nguri dari usul Jawa khususnya. Jadi mau tak satukan. Nah, panjenengan sendiri berarti masih ada kerabat nggak dengan Eyang Buminata? Ya saya sendiri itu keturunan 10 dari Mbah Eyang Buminata. Dari mana nih? Eyang Buminata kan punya anak berapa? 3? Eyang Buminata punya anak itu 7. 7. Tapi yang dari pertama Mbah Pangeran Raja Besi. Raja Besi punya anak ada 12. Nah, kami ngambilnya dari Nyi Gede Kenanga. Nyi Gede Kenanga punya suami Pangeran Besopati. Nah, Nyi Gede Kenanga punya anak itu Mbah Lampen. Mbah Lampen punya anak Mbah Wasijan. Mbah Wasijan punya anak Mbah Salyana Wijaya. Mbah Salyana Wijaya punya anak Mbah Suwarno. Nah, itu Mbah Suwarno, Mbah saya. Gitu ya. Ada berapa anggota sekarang Pak? Ya, kurang lebih yang ikut di organisasi yayasan kurang lebih ada 100. 100 orang ya Pak ya. Dan itu tidak apa namanya semuanya anggota keluarga itu enggak ya? Ada orang luar. Khususnya di Desa Mandiraja sendiri, masyarakat Mandiraja sendiri sudah mengakui bahwa Pangeran Bendoro Mbah Buminata itu sebagai orang tua. Wah, di situ. Jadi secara otomatis mereka ininya. Ya, kami sebagai keturunan ingin menyatukan. Pak, bisa tahu nggak Eyang Buminata itu sebetulnya siapa Pak? Eyang Buminata itu telah keturunan dari anaknya Raden Mas Garindi atau Sunan Bumi atau Amangkurat V. Dari Mataram. Amangkurat V. Anaknya Pangeran Pesono. Seangkatan dengan Pangeran Diponegoro nggak Pak? Oh tidak, kalau Pangeran Diponegoro itu Mataram Jogja. Mataram Jogja. Ini Mataram Solo. Mataram Solo ya. Ketika belum pecah atau gimana? Iya. Jadi waktu Amangkurat 3 mau diambil alih ke Amangkurat 4, disitulah munculnya Pangeran Diponegoro khususnya di Jogja. Sekarang ini ada daftar tertulisnya nggak Pak? Karena ini kan rame-rame nih, ada tes gen, ada tes daftar itu ada nggak? Daftar apa namanya silsilahnya gitu? Ya, kami ada. Kami punya kekancingan dari Surakarta atau Jogja tidak dipertanggungjawabkan. Karena kami ngurus di Keraton Yogyakarta. Gitu. Jogja apa Solo?
sama saja Pak Doni, antara Jogja dan Solo. Nah, kepada masyarakat Pemalang bagaimana pesannya Pak? Ya, saya khususnya kepada masyarakat Pemalang, saya mohon untuk pribadi saya itu supaya nguri-nguri budaya Jawanya atau leluhurnya Pak. Jadi kaitan dengan proklamasi 17-an para pahlawan kita diuri-uri kembali. Terkait dengan ini Pak, ini kan tadi sudah PAWE, kemudian ini sebentar lagi ini ada tentang pilkada, ada pesan khusus enggak untuk masyarakat Pemalang atau untuk anggota gitu? Ya, kalau masalah politik pilkada, Tidak, kami netral. Saya tidak bisa berkomentar seperti itu. Oke, terima kasih.